أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui bahwa pembahasan tentang istisna meliputi 3 pembahasan. Yang pertama tentang adawatul istisna, alat-alat istisna yang ada 8. Yang kedua pembahasan tentang al-mustasna, dan yang ketiga pembahasan tentang al-mustasna minhu. Kemudian kita juga telah mengetahui tentang hukum mustasna yang terletak setelah illah. Ada yang wajib nasab, ada yang boleh nasab, boleh itba, yang jadi badal mengikuti i'rab mustasna minhu. Ada yang ala hasabil awamil, tergantung kebutuhan ambil, sehingga keberadaan illah itu sama antara ada dan tidaknya, sehingga ambil langsung beramal pada ma'mulnya seolah-olah tidak ada illahnya. Namanya ala hasabil awamil. Kita juga telah mengetahui tentang tempat-tempat mustasna yang terletak setelah illah yang wajib nasab. Nah, di antaranya ialah ada 3 tempat. Yang pertama, jika mustasna diakhirkan dan kalamnya tam mujab, disebut tam karena mustasna minhu disebut mujab karena tidak didahului oleh nafi atau syibhun nafi. Syibhun nafi itu nahi atau huruf istifham, ya. Yang kedua, jika mustasna mendahului mustasna minhu, baik kalamnya itu tam mujab atau tam manfi. Kalau manfi berarti didahului oleh apa ini? Nafi atau syibhun nafi. Dan yang ketiga, jika bentuk istisnanya munqati, maka mustasna yang terletak setelah illah wajib dibaca nasab. Disebut istisna itu munqati jika mustasna tidak merupakan bagian dari mustasna minhu, tidak sejenis dengan mustasna minhu. Adapun kalau sejenis atau bagian dari mustasna minhu disebut istisna apa? Muttasil. Ini pendapat ahli nahwu Hijaz. Mustasna yang terletak setelah illah dalam bentuk istisna munqati wajib dinasab. Sedangkan Bani Tamim berpendapat nasab itu cuma af'obol saja, tidak wajib. Boleh itba, boleh jadi badal mengikuti i'rab mustasna minhu. Naam.
Selanjutnya mustasna yang terletak setelah illa itu boleh dibaca nasab, boleh itba menjadi badal mengikuti i'rab mustasna minhu jika mustasna terletak setelah mustasna minhu dan kalamnya tam manfi, ya. Contohnya maja'al qaumu illa zaidan boleh, illa zaidun boleh. Kalamnya tam karena ada mustasna minhu yaitu al qaum, manfi karena ada manafi, maka mustasna setelah illa boleh nasab illa zaidan atau itba yakni jadi badal i'rabnya mengikuti mustasna minhu. Saat itu al qaumu rafa, maka itba'nya ialah illa zaidun. Adapun bacaan yang ketiga yaitu ala khasabil awamil, ialah ketika mustasna yang terletak setelah illa itu berada dalam kalam nakis manfi, disebut dengan istisna al-mufarragh. Disebut nakis karena tidak menyebut mustasna minhu. Disebut manfi karena didahului oleh nafi atau sibun nafi. Nah, kalam nakis itu selalu manfi, tidak ada yang mujab, selalu didahului oleh nafi atau sibun nafi. Contoh maqama illa zaidun, zaidun jadi fa'il dari koma, ya. Jadi seolah-olah illa itu tidak ada, ambil bebas langsung berbuat sesuai dengan kemauannya. Mar'aitu illa zaidan, zaidan maf'ul bih dari ra'aitu. Ma martu illa bi zaidin, namanya ala khasabil awamil. Kalau dalam kalam nakis manfi. Baik, selanjutnya al-mas'alatu ats-tsaminah, masalah yang ke-8. Al-mustasna bi ghair wasiwan wa lughatiha majrurun bil idhafah wa yu'rabu ghair wasiwan bima yastahiqu al-mustasna bi illah. Untuk mustasna yang terletak setelah ghairu dan siwan dan bacaan-bacaannya selalu dijerkan menjadi mudhaf ilaih. Sedangkan ghair dan siwan i'rabnya seperti hukum mustasna yang terletak setelah illah. Nah, jadi mustasna yang terletak setelah ghairu, siwan, suwan, sawa, siwa itu dijerkan menjadi mudhaf ilaih. Dah selesai masalahnya, ya. Sedangkan bacaan ghair dan siwan itu disamakan hukumnya dengan bacaan mustasna bi illah yang terletak setelah illah tadi itu. Kadang wajib nasab, kadang boleh nasab, boleh itba, kadang ala khasabil awamil, tergantung keadaan
hukumnya sama dengan mustasna bi'illah. Nah, qamal qaumu ghaira Zaidin au siwa Zaidin. Ini wajib nasab ghairanya ya. Kenapa? Kalamnya tam mujab. Qamal qaumu tam karena ada mustasna minhu, itu al qaumu mujab karena tidak ada nafi atau sibun nafi, maka dibaca ghaira wajib ya. Maqamal qaumu ghaira Zaidin au siwa Zaidin atau ghairu Zaidin au siwa Zaid. Nah, ini contoh bacaannya kedua, boleh nasab, boleh itba, karena kalamnya tam manfi. Tam ada mustasna minhu, itu al-qaum. Manfi karena didahului oleh apa ini? Huruf nafi, maka ghair boleh dibaca nasab, ghaira Zaidin boleh dibaca sesuai dengan i'rabnya mustasna minhu, jadi badal. Mustasna minhunya kan al-qaumu rafa, maka boleh dibaca ghairu Zaidin. Untuk Zaidinnya dijerkan selamanya menjadi mudhaf ilaih ya. Maqama ghairu Zaidin. Nah, ini contoh dibaca ala hasabil awamil, tergantung ambil yang masuk. Maqama ini kan kalam nakis manfi ya, tidak menyebut mustasna minhu. Nafi karena manfi karena ada manafi, maka ghairu dibaca rafa karena koma butuh fa'il ya. Maqama ghairu Zaidin. Wa ma ra'aitu ghaira Zaidin, jadi maf'ul bih. Wa ma maratu bi ghairi Zaidin, dicerkan dengan ba. Nah, barakallahu. Paham ya? Jadi mustasna yang terletak setelah ghair dan siwa hukumnya dicerkan selamanya menjadi mudhaf ilaih. Sedangkan bacaan ghair dan siwan hukumnya sama dengan bacaan mustasna yang terletak setelah apa ini? Illa, dengan tiga keadaannya. Al-mas'alatu at-tasi'ah, masalah yang ke-9. Al-mustasna bi laisa wa la yakun mansubun la ghair li'annahu khabaruhuma. Adapun mustasna yang terletak setelah laisa dan la yakunu dinasab, tidak yang lain, karena menjadi khobar. Khobarnya laisa, khobarnya yakunu. Nah, cuma maknanya sama, istisna ya. Qabal qaumu laisa Zaidan. Nah, Zaidan dinasab wajib. Jadi apa? Khobarnya laisa. Mana isimnya? Dhamir mustatir. Nah, kalau laisa dan layakunu tidak dijadikan sebagai alat istisna, maka dhamir mustatirnya jawazan. Tapi kalau laisa dan layakun ini dipakai untuk alat istisna, maka dhamirnya mustatir menjadi wujuban ya. Jadi dalam bab ini berarti isimnya laisa itu berupa dhamir mustatir wujuban karena dia dipakai sebagai alat istisna. Termasuk wala yakunu Zaidan, Zaidan khobarnya yakunu, mana isimnya? Dhamir mustatir wujuban karena dipakai untuk alat istisna. Tapi kalau tidak dipakai untuk alat istisna, maka dhamir mustatir yang ada mustatirnya apa ini? Jawazan.
Al-mas'alatu al-ashirah, masalah yang ke-10, al-mustasna bi khala wa ada wa hasya yajuzu jarhu wa nasbuhu. Mustasna yang terletak setelah khala, ada dan hasya boleh dibaca jar, boleh dibaca nasab. Nahwu qamal qaumu khala zaidan wa khala zaidin. Jadi setelah khala boleh zaidan, boleh zaidin. Fa in jararta fa ya hurufu jarrin. Jika engkau mengejarkan isim setelahnya, maka khala, ada, khasa saat itu berfungsi sebagai huruf jar. Wa inna sabta fahiya af'alun. Tapi kalau engkau menasabkan isim-isim setelahnya, khala zaidan, ada zaidan, khasa zaidan, maka khala, ada, khasa saat itu berfungsi sebagai apa ini? Fi'il madhi. Nah, dhamirnya yang asalnya mustatir jawazan karena dipakai sebagai alat istisna, si khala, ada dan khasa ini menjadi mustatir apa? Wujuban. Jadi dhamir yang tersimpan pada lafaz khala, ada dan khasa ketika sebagai fi'il madhi, ini dhamirnya berubah, yang asalnya mustatir jawazan menjadi mustatir wujuban karena dipakai sebagai alat istisna. Illa anna Sibawai lam yasma' al-mustasna bihasya ilal jar. Hanya saja Sibawai beranggapan tidak pernah mendengar adanya mustasna yang terletak setelah khasa kecuali dijarkan. Artinya menurut pendapat Sibawai, isim yang terletak setelah khasa harus dijarkan, nggak boleh nasab. Nah, baik, jadi mustasna yang terletak setelah khala, ada, khasya ada dua kemungkinan ya, dinasab atau dijarkan. Kalau dijarkan maka khala, ada, khasya dianggap sebagai huruf jar. Kalau dinasab maka khala, ada, khasya dianggap sebagai fi'il yang dhamirnya mustatir wujuban, bukan jawazan lagi karena sudah menjadi alat istisna. Hanya saja Sibawai berpendapat mustasna yang terletak setelah khasa itu cuma jar saja, enggak ada yang nasab. Taib. Al-mas'alatu al-khadiyatu as-sah, masalah yang ke-11, tattasilu ma al-masdariyatu bi'ada wa khala. Fa nah, ini kebalik ya. Tattasilu ma al-masdariyah bi'ada wa khala fa yata'ayyanu an-nasbu ya. Tak diganti ke posisi ya, ya diganti ke posisi tak, balik. Fa yata'ayyanu an-nasbu wala tattasilu ma bihasya ala qawli Sibawai. Wa amma ghayruhum minan nuhati qad ajazu ittisala ma bihasya wa was-sahih. Ma masdariyah bisa bersambung dengan ada, khala, maka wajib nasab ya. Fa yata'ayyanu nasab, maka wajib nasab isim sesudahnya.
Dan ma masdariyah tidak bisa bersambung dengan hasya menurut pendapat Sibawayh. Adapun pendapat nahwu yang lain, itu pendapat ahli nahwu yang lain, mereka membolehkan ma masdariyah bersambung dengan hasya, dan ini merupakan pendapat yang sahih. Mungkin Sibawayh tidak mendengar kalam Arab yang seperti itu, yang lain mendengar, maka yang mendengar yang dipakai. Itulah sebabnya para ulama ahli nahwu banyak yang memberi pendapat jumhur tentang masalah ini. Hasya bisa bersambung dengan ma masdariyah. Nah, ma masdariyah itu bersambungnya dengan fi'il, ya. Maka kalau ada ma masdariyah bersambung dengan khala, ada dan khasa, secara otomatis khala, ada dan khasa itu ialah fi'il. Nah, kalau berfungsi sebagai fi'il, maka isim setelahnya atau mustasnanya itu dibaca apa? Nasab. Nah, contoh qamal qaumu ma khala zaidan wa ma ada zaidan wa ma khasa zaidan. Ini kesimpulannya, kalau khala, ada, khasa tidak bersambung dengan ma masdariyah, ada dua kemungkinan: dipakai sebagai huruf jar, berarti mustasnanya dijarkan, ya. Kemungkinannya kedua, dipakai sebagai fi'il, berarti mustasna sesudahnya dinasab. Tapi kalau bersambung dengan ma masdariyah, maka mustasnanya dinasab. Alasannya karena ma masdariyah ini hanya bersambung pada fi'il. Nah, kalau dipakai sebagai fi'il, maka isim setelahnya, setelah khala, ada, khasa tadi dinasab, ya. Nah, cuma Sibawayh pendapatnya beda. Khasa itu selalu dipakai sebagai huruf jar, berarti secara otomatis menolak adanya ma masdariyah yang bersambung dengan khasa. Jelas ya? Karena kalau diterima ma masdariyah itu, berarti secara otomatis khasa juga fi'il, bisa nasab juga setelahnya. Pendapatnya jadi apa ini? Jadi bermuka dua. Maka pendapat Sibawayh tetap khasa itu huruf jar, dan yang kedua khasa tidak boleh bersambung dengan ma masdariyah. Itu untuk mempertahankan pendapat bahwa khasa itu huruf jar. Nah, bagi yang mengatakan khasa itu sama seperti yang lain, seperti khala, ada, maka bisa rafa, bisa nasab, bisa jar, bisa nasab isim setelahnya. Dan kalau bersambung dengan ma masdariyah, berarti setelahnya adalah nasab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nah, ini pembahasan kita sudah selesai, mansubatul asma, ya. Pembahasan berikutnya sudah masuk mahfudzatul asma, isim-isim yang dibaca apa ini? Khafat. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.